Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diar Sabda Sabaikul Husna. Di sini saya akan menjelaskan tentang golongan 13 pada tabel periodik unsur. Atau yang dulu kita kenal adalah golongan 3A. Nah, tidak seperti yang sebelumnya, pada golongan 1 dan 2, yaitu golongan alkali dan alkali tanah, semua unsur pada golongan 1 dan 2 itu termasuk unsur yang bersifat logam. Nah, sedangkan pada golongan 13 ini, tidak semuanya unsur-unsur ini bersifat logam. Nah, yaitu ada unsur boron, yaitu bersifat metaloid atau semilogam. Nah, untuk boron sendiri, dia ini kelimpahannya sangat sedikit, cenderung sedikit, akan tetapi boron ini, dia itu sangat unik dan cukup spesial. Karena boron ini memiliki persenyawaan yaitu senyawa boraks yang sangat dikenal di dunia. Nah, untuk keunikannya sendiri nanti akan saya jelaskan. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang sumber dan kelimpahan dari golongan 13. Untuk yang pertama, aluminium. Aluminium merupakan unsur yang sangat berlimpah di alam dan unsur logam yang biasa dijumpai dalam kerak bumi atau berat kerak bumi. Aluminium ini termasuk unsur ketiga terbanyak setelah oksigen dan silikon. Nah, akan tetapi aluminium ini termasuk logam yang paling banyak kelimpahannya. Nah, ini dikarenakan oksigen ini dia itu bersifat non-logam dan silikon ini dia bersifat metaloid atau semilogam. Jadi kita beri kesimpulan bahwasanya aluminium ini adalah logam yang kelimpahannya paling banyak. Aluminium ini sangat reaktif khususnya dengan oksigen, sehingga unsur ini tidak pernah dijumpai dalam keadaan bebas di alam, melainkan sebagai senyawa yang merupakan penyusun utama dari bahan tambang biji bauksit yang berupa campuran oksida dan hidroksida aluminium. Aluminium tidak hanya terkandung dalam bauksit. Dia juga terdapat dalam mineral lainnya, yaitu dalam kriolit, ortoklas, berilium, dan korundum. Nah, untuk logam gallium, dia itu ditemukan dalam keadaan bersamaan dengan aluminium dalam bauksit. Untuk logam indium ditemukan dalam emisi debu yang berasal dari pembakaran biji sulfida Zn atau Pb. Bisa juga diperoleh selama pembakaran biji sulfida Fe dan Cu. Begitu juga dengan talium yang diperoleh dari emisi debu, yang diperoleh dari pembakaran sulfida, dari manufaktur, dan dari leburan biji Zn dan Pb. Nah, untuk boron sendiri, dia ini memiliki yang kelimpahannya yaitu relatif sedikit di alam. Nah, kan tapi saya sudah jelaskan sebelumnya, boron ini sangat unik dan sangat dikenal, khususnya karena persenyawaan boraks. Untuk selanjutnya, ada sifat fisik dan kimia. Nah, dari periodic trend, titik didih golongan 13 dari atas ke bawah itu cenderung menurun. Apalagi untuk unsur boron. Titik didihnya sangat tinggi. Hal ini karena sifat boron yang metaloid berbeda dengan unsur lainnya pada golongan 13 yang bersifat logam. Sehingga boron ini dapat membentuk ikatan kovalen yang cenderung memiliki titik didih tinggi. Nah, untuk sifat elektropositifnya, golongan 13 dari boron ke aluminium itu meningkat. Akan tetapi berkurang dari aluminium ke talium. Nah, kenapa hal ini terjadi? Hal ini dikarenakan adanya orbital D pada unsur-unsur dengan nomor atom yang besar, yaitu gallium, indium, dan talium. Pengisian elektron pada orbital terluar unsur-unsur tersebut terjadi setelah orbital D terisi penuh. Elektron-elektron dalam orbital D ini kurang dapat melindungi secara efektif elektron orbital terluar dari tarikan inti. Sehingga elektron orbital terluar dalam unsur tersebut terikat cukup kuat, yang akhirnya atom membutuhkan energi yang cukup besar untuk melepaskan elektronnya. Dan dengan demikian sifat-sifat elektropositifnya semakin ke bawah, yaitu semakin menjadi rendah. Atau dari aluminium ke talium, dia itu semakin elektronegatif. Yang selanjutnya, golongan 13 umumnya membentuk senyawa dengan tingkat oksidasi plus 3, namun gallium, indium, dan talium dapat juga membentuk tingkat oksida lainnya, yaitu plus 1. Gallium dan indium lebih dominan dengan tingkat oksidasi plus 3, sedangkan talium lebih dominan dengan tingkat oksidasi plus 1. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara isolasi. Nah, untuk yang pertama, untuk unsur boron. Boron pertama kali diisolasi pada tahun 1808 oleh ahli kimia Prancis yaitu Joseph L. Gay-Lussac dan L.J. Thénard, dan secara independen oleh Sir Humphrey Davy di London. Gay-Lussac dan Thénard mereaksikan asam borat dengan magnesium atau natrium untuk menghasilkan boron.
Ia kemudian berhasil menghasilkan hasil yang lebih besar dengan mereaksikan asam borat dengan kalium dalam atmosfer hidrogen yang menghasilkan zat tepung. Aluminium dibuat dalam skala besar dari bauksit dengan proses Hall-Héroult. Proses ini terdiri dari 2 tahap, yaitu pemurnian bauksit untuk memperoleh alumina murni dan peleburan setelah reduksi alumina dengan elektrolisis. Nah, untuk logam gallium, dia biasanya adalah hasil dari proses pembuatan aluminium. Pemurnian bauksit melalui proses Bayer menghasilkan konsentrasi gallium pada larutan alkali dari sebuah aluminium. Nah, untuk logam indium biasanya tidak dibuat di dalam laboratorium. Indium ini adalah hasil dari pembentukan timbal dan seng. Logam indium dihasilkan melalui proses elektrolisis garam indium di dalam air. Proses lanjut dibutuhkan untuk membuat aluminium murni dengan tujuan elektronik. Nah, untuk logam talium mentah terdapat di alam dalam bentuk debu dari cerobong asap bersama dengan arsen, kadmium, indium, germanium, timbal, dan zinc. Talium dipisahkan dari campuran tersebut dengan melarutkan campuran itu ke dalam larutan asam sulfat, menghasilkan endapan PbSO4, lalu ditambahkan lagi dengan HCl agar terbentuk endapan TlCl. Pemurnian lebih lanjut dapat dicapai dengan elektrolisis larutan garam talium. Nah, untuk yang selanjutnya adalah reaksi-reaksi. Untuk reaksi pada golongan 13 umumnya golongan 13 ini unsur-unsurnya umumnya reaktif dan dapat bereaksi dengan unsur lain sehingga membentuk beberapa senyawa. Unsur golongan 13 dapat bereaksi dengan oksigen lewat pemanasan dan akan membentuk senyawa oksida. Reaksi dengan oksigen yaitu reaksi redoks yang mana boron, aluminium, gallium, dan indium memiliki nilai biolog 1+3 sehingga akan membentuk senyawa E2O3. Nah, E itu adalah logam boron, senyawa E unsur boron, aluminium, gallium, dan indium. Kecuali Tl, dia memiliki biolog 1+1 jika bereaksi dengan oksigen, sehingga senyawa yang terbentuk adalah Tl2O. Nah, tingkat keasaman oksida pada golongan 13 dari atas ke bawah itu semakin rendah. Artinya semakin ke bawah semakin basa. Hal ini dikarenakan jumlah biolog yang sedikit pada Tl akan membuat senyawa tersebut semakin basa. Nah, golongan 13 juga dapat bereaksi dengan halogen, dengan hidroksida, dan dengan nitrida. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah persenyawaan. Nah, yang pertama adalah senyawa oksida. Boron, aluminium, gallium, dan indium dapat membentuk senyawa oksida yang tadi saya sebutkan yaitu E2O3. Namun oksida dari talium sedikit berbeda yaitu talium 2 oksida dengan serbuk coklat hitam yang terdekomposisi pada suhu 100 derajat Celcius menjadi Tl2O. Golongan 13 juga dapat membentuk senyawa dengan halogen. Pada boron juga dia membentuk senyawa trihalida atau boron trihalida. Golongan 13 juga dapat membentuk senyawa dengan nitrida dan dengan hidroksida. Nah, dan yang sekarang saya akan jelaskan yaitu tentang keunikan dari boron. Seperti yang di awal saya sampaikan, bahwasanya boron ini dia itu unik, khususnya karena persenyawaannya. Nah, pada persenyawaan boron yaitu memiliki istilah yang disebut dengan elektron defisiensi atau elektron defisien. Nah, apa itu elektron defisien? Elektron defisien ini adalah tidak cukupnya jumlah elektron di sekitar atom pusat untuk berikatan kovalen. Nah, kita tahu sendiri ikatan kovalen menurut Lewis dia itu harus mengikuti kaidah oktet. Nah, akan tetapi boron ini persenyawaannya dia tidak cukup atau tidak sampai 8 elektron. Khususnya pada senyawa di boran. Pada senyawa di boran ini, jika kita tulis konfigurasi elektronnya dan kita cari elektron valensinya, maka dia ini akan memiliki 12 elektron. Akan tetapi, jika kita gambar menurut struktur Lewis, dia itu seolah-olah memiliki 16 elektron. Nah, kita tahu bahwasannya tadi ada istilah yang disebut dengan elektron defisien. Nah, di sini seolah-olah bahwa ada kehilangan elektron sebanyak 4 elektron. Nah, hal ini sebetulnya dia itu tidak kehilangan elektron. Akan tetapi pada persenyawaan boron, kita lihat struktur Lewisnya, pada boron dan hidrogen yang berikatan langsung,
Dia itu sebetulnya menurut sebuah teori, saya lupa teorinya, boron dan hidrogen ini dia masing-masing menyumbangkan setengah elektron. Jadi pada boron dan hidrogen yang berkaitan langsung dengan boron yang diatomik, itu dia memiliki masing-masing satu elektron. Jadi jumlahnya totalnya yaitu 12 elektron, bukan 16. Nah, itulah mengapa persenyawaan pada boron ini dia itu termasuk unik atau spesial. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.